Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membawakan cerita film India keluaran tahun 2016 yang berjudul Warrior Savitri. Film ini menceritakan seorang cewek India ahli kungfu yang berjuang agar suaminya nggak mati karena dikejar-kejar sama mafia Amerika. Dengan keahlian kungfu dan kesemokan bodinya, bisakah cewek ini menyelamatkan suaminya? Gimana yang jelasinnya? Pokoknya tonton aja deh, Om juga bingung. Di rekap ini Om lagi males ngomong serius kayak biasanya. Pokoknya di rekap ini Om asal ngomong aja deh, nggak pakai skrip-skripan. Lagi males nulis skrip. Oh iya, khusus video ini Om nggak bakal sensor kata-kata kasar. Jadi kalau kalian nggak berkenan, silahkan untuk skip video ini. Pokoknya film ini out of the box banget dalam sejarah Om rekap film. Dahlah, bumper. Awal kisah diperlihatkan seorang anak cewek dari keluarga tajir yang bernama Savitri. Tapi bukan Pamela Savitri loh ya. Terlihat bahwa Savitri dan babenya datang ke kuil untuk meminta doa. Diketahui bahwa emaknya Savitri udah meninggal dan sekarang dia dibesarkan sama babenya sendiri. Pulang dari kuil, terlihat Savitri dan babenya mampir ke toko kain McMahon. Tahu kan toko kain yang biasanya yang jual orang India? Ini emang film India ya? Nah, tak lama, babenya mendapat telepon dan menitipkan Savitri kepada karyawan toko. Nah, karena nih bocil kepo banget, dia malah keluar dan keluyuran di jalan. Sialnya, Savitri dilihat sama om-om yang kelihatan sedangkan ayahnya terlihat panik ketika mengetahui bahwa anak semata wayangnya hilang entah kemana. Nah, pas Savitri kabur, kebetulan dia melihat ada biksu Shaolin di sana. Nggak pakai lama, mas biksu Shaolin itu langsung gaplokin para preman pasar. Singkat cerita, abis gelut, Savitri bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Nah, karena kagum dengan kungfu Shaolin, Savitri meminta kepada ayahnya, dia ingin belajar kungfu. Nah, Mas Biksu mengatakan, kalau kamu mau belajar kungfu, syaratnya kamu harus menimba air dan membawanya ke atas bukit. Kalau ada air yang tumpah, ulangin dari awal. Di sini babenya yang tajir nggak tega lihat anaknya kesusahan. Dia berkata, "Duk, nggak usah belajar kungfu di sini. Nanti babe sewain guru lain aja ya. Kalau perlu Jet Li bapak bawa ke sini." Tetapi Savitri tetap pada pendiriannya karena dia ingin belajar kungfu dari orang yang menyelamatkannya. Singkat cerita, Savitri berhasil berlatih di biara itu. Tak terasa, waktu pun cepat berlalu. Saat ini Savitri sudah dewasa dan sudah gedenya kok cantik ya ternyata Mbak Savitri ini ya. Jadi salfok om. Saat ini Savitri sudah dewasa dan sudah menguasai ilmu kungfu. Suatu hari terlihat Mbak Fitri lagi jalan-jalan di kota. Nah, pas lagi asik-asiknya naik motor, ada jamet yang mencoba menggoda dirinya. Gak cuman sweet-sweet di jalan, para jamet itu juga ngikutin Savitri sampai ke dalam kafe. Karena nih para jamet udah mulai kurang ajar, Savitri langsung mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayangan dan gaplokin semua jamet itu. Tak lama ada seorang mas-mas yang memungut jepit rambut Fitri dan ingin mengembalikannya. Melihat mas-mas itu baik banget, Savitri langsung senyum-senyum sendiri. Telek, coba mas-masnya nggak good looking, pasti dikira jambret tuh mas, dasar wanita. Pas pulang dari kafe, karena dia tajir mampus, motornya ditinggal, dia pun pulangnya pakai mobil. Di mobil dia mendapat telepon dari sahabatnya. Yayu berkata, "Pit, kamu habis berantem ya di pasar." "Loh kok kamu tahu? Kepo ya." Yayu kemudian berkata, "Pit, ada yang gawat nih." Sesampainya di rumah, terlihat bapaknya Fitri sudah standby dengan para polisi. Dia mengetahui bila Fitri digoda oleh para jamet. Sehingga dia mengumpulkan semua orang yang berada di kafe itu. Dan Fitri disuruh nunjuk siapa yang menggodanya. Nah, salah satu dari orang di sana adalah mas-mas yang pakai baju kuning tadi. Nah, anehnya Fitri malah menunjuk mas-mas yang inosen itu. Alhasil, dia jadi bulan-bulanan Pak Pol di tahanan. Keesokan harinya setelah babak belur, Fitri datang ke kantor polisi untuk mencabut tuntutannya. Di sini diketahui nama mas-mas itu adalah Satya. Nah, di sini Satya yang udah difitnah sampai badannya linu-linu gara-gara digebukin sama Pak Pol. Bukannya marah, malah ngajak kenalan Fitri. Super sekali bucin Anda Kisana. Nah, ternyata alasan Fitri menunjuk Satya adalah karena salah satu jamet yang menyerang Fitri adalah saudara Yayu. Sehingga dia memilih Satya untuk menjadi tumbal. Jingan nih Fitri. Nah, sebagai gantinya, Satya meminta Fitri untuk makan malam dengannya. Nih cowok juga gampangan banget. Pada saat pulang, terlihat Fitri yang cengar-cengir sendiri.
Kayaknya Doi juga suka nih sama Satya. Malam harinya Satya menuju Fitri di sebuah kafe. Tetapi sampai kafenya mau tutup, Fitri tetap aja nggak muncul. Karena nggak muncul batang hidungnya, Satya langsung datang ke rumah Fitri. Di sini dia langsung menembak Fitri karena dia udah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai Fitri, aku cinta kepadamu. Hidungmu kayak pelosotan TK, matamu kayak kancing Levi's, bodimu kayak gitar Spanyol. Aku tresno karo kowe. Mendengar itu, Fitri jelas aja bingung. Nih orang makan kecubung deh kayaknya. Nah, karena Fitri nggak mau Satya disiksa bila sampai babenya tahu, maka Fitri mengiyakan ajakan kencan Satya. Keesokan harinya, terlihat Fitri sama Yayu di sebuah kafe. Di sini Yayu marah-marah karena udah lama banget mereka nunggu Satya nggak datang-datang. Yayu berkata, "Pit, besok kan gua married. Ini malah disuruh nemenin lu nungguin orang nggak jelas." Nah, pas mereka mau pulang, Satya baru datang. Ternyata Satya pengen balas dendam karena kemarin Fitri nggak datang. Keesokan harinya, pesta pernikahan Yayu pun berlangsung. Di sini terlihat Satya yang mencoba kembali merayu Fitri biar nggak ngambek lagi dengan cara berjoget-joget. Kok berhasil? Enak banget di India. Cewek ngambek tinggal diajak joget, selesai. Nggak perlu bawain seblak sama janji jiwa. Masalah bisa terselesaikan dengan mudah. Setelah baru beberapa hari ketemu dan baru aja kemarin joget-joget, rumah Safitri kedatangan tamu. Ternyata omnya Satya berniat melamar Safitri. Di sini omnya mengatakan bahwa Satya itu anak orang kaya di Las Vegas. Pokoknya derajatnya sama tingginya sama bapak deh. Nah, di sini babenya Fitri yang percaya banget sama primbon menyerahkan semuanya kepada perhitungan primbon. Kalau cocok mah gas kuy. Nah, di sini pandit mengatakan, "Maaf pak, ternyata perhitungan primbon Fitri sama Satya nggak cocok. Ini mah ketemunya apes ketemu apes. Pokoknya nggak cocok wis." Setelah omnya Satya pulang, pandit mengatakan bahwa perhitungan jodoh Fitri sama Satya itu parah banget. Nah, kalau mereka nekat nikah, maka Satya akan entet dalam waktu 2 minggu. Mengetahui itu, Fitri marah-marah kepada pandit karena di zaman modern kayak gini masih aja percaya kayak gituan. Tetapi pandit berkata, "Wahai anak baulem, perhitungan primbon ini sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Bila nggak percaya, coba aja." Keesokan harinya, Fitri datang ke rumah Satya. Di sini mereka merundingkan bagaimana caranya agar mereka bisa menikah. Satya mengatakan, "Kita kawin lari aja yuk, terus tinggal di Amerika sama aku." Di sini Fitri nggak mau kalau kawin larinya biasa aja. Dia pengennya kawin lari tapi tetap ada pesta meriah dan ngundang orang tuanya juga. Sek, kawin lari tapi ngundang-undang. Mbak Fitri sehat? Akhirnya keesokan harinya Fitri memantapkan niatnya. Dia berpamitan kepada ayahnya yang lagi bobo. Siang harinya babenya mendapat surat undangan pernikahan Fitri dan Satya. Nggak cuman babenya Fitri, mereka juga ngundang omnya Satya, bahkan ngundang Kapolres. Nah, pas pemberkatan, terlihat datang sebuah mobil dan keluar mas-mas yang bawa pedang. Nggak pakai basa-basi, dia langsung menyerang pengantin baru ini. Jelas aja, Fitri yang ahli kungfu langsung cat, jeduk, cat sama preman-preman itu. Nah, singkat cerita, setelah pertarungan yang sangat epik, ayahnya datang dan langsung menodongkan pistol ke Fitri. Jir, ini badai pasir dari mana sih? Jadi buram banget filmnya. Balik ke film. Melihat anaknya sudah nikah sama Satya, akhirnya babenya pergi meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Di Las Vegas terlihat ada pertarungan UFC tingkat kelurahan. Di sini terlihat ada mas-mas keker yang digebukin sama mbak-mbak yang pakai topeng. Pas buka topengnya, ternyata ada wajah cantik di balik topeng itu. Kayaknya om gak asing deh sama mbak ini. Biasanya cowok-cowok yang suka nonton video pakai VPN pasti pada tahu siapa mbak-mbak ini. Ngaku ayo. Tak lama terlihat Fitri dan Satya yang baru sampai di Las Vegas. Di sini mereka dijemput sama Yadi, sahabat baik Satya. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh gangster Amerika. Siapakah mereka? Mau apakah mereka? Kita lihat aja di film ini. Jeng. Pada saat pengen naik mobil, Fitri memaksa Satya duduk di belakang. Masa pengantin baru duduk jauh-jauhan? Di sini Yadi juga bilang kayak gitu. Santai aja bro, udahlah duduk di belakang aja lu. Di tengah jalan, mas-mas gangster tadi langsung menembak ban mobil Yadi. Dan kerennya, walaupun dengan kecepatan rendah, mobil itu berhasil jackpot nabrak truk dan langsung jebluk. Nah, setelah itu terlihat Satya yang udah ngeletak di tanah. Asu tenan film iki. Tadi kan Mas Satya duduknya di sebelah sini. Lah kok mentalnya bisa arah berlawanan kayak gini sih? Piye sih filmnya iki? Wis lambuh. Tetapi untungnya Satya berhasil selamat. Yadi mengatakan, Satya selamat karena tadi kamu suruh duduk di belakang. Coba kalau dia duduk di depan, udah jadi sate taichan dia.
Sore harinya, Satya dan Fitri sampai di rumah bapaknya Satya. Terlihat bahwa bapaknya merasa kecewa karena Satya menikah mendadak dan gak bilang-bilang. Terlihat di sini ayah Satya ternyata buta karena kecelakaan yang juga membuat ibu Satya meninggal. Nah, pas Fitri ingin memberi hormat, ayahnya terlihat tidak senang. Tetapi karena nasi udah menjadi bubur, buburnya juga diaduk lagi. Akhirnya, ayahnya merestui pernikahan Satya dan Fitri. Malam harinya, mereka melakukan sesuatu yang pasti dilakukan para pengantin baru. Dari tukeran iler halal, tukeran protein yang gak mungkin Om tayangin di sini, pakpung bareng, berenang-berenang di kolam renang, dan lain-lain. Nah, keesokan harinya, pada saat Satya mau berangkat ngantor, Savitri ngikut ngintil. Dia khawatir Satya bakal kenapa-kenapa, karena kemarin hampir aja Satya entet. Nah, karena pakai hot pants, Satya nggak mungkin ngajak Fitri ke kantornya dong. Akhirnya, Fitri meminta HP Satya buat dipasangi GPS tracking, biar dia bisa tahu kemana aja Satya pergi. Modar mas untuk bojo posesif. Nah, sore harinya, terlihat Satya yang udah pulang gawe. Dia manasin air buat ngopi. Tak lama, Fitri datang. Nah, karena pengantin baru, mereka kembali tukeran iler. Di sini, tiba-tiba tekonya membara dan langsung meledak sehingga dapur itu kebakaran. Pas api berkobar-kobar, terlihatlah sosok kakek-kakek yang tertawa. Asu tenani film apa sih, anjing? Nah, merasa udah 2 kali Satya hampir mati, Fitri kemudian menelpon Pandit. Dia bertanya, ada cara nggak Om agar Satya nggak mati? Pandit berkata, nah kan, apa aku bilang? Dibilangin orang tua ngeyel sih. Sekarang tanggung sendiri resikonya. Nggak ada cara Satya bisa lolos dari maut. Keesokan harinya terlihat Satya dan Fitri yang lagi asik jogging. Di tengah jalan tiba-tiba penyakit bengek Satya kambuh. Nah, pas Fitri mau ngambil obat bengek di mobil, Satya tiba-tiba hilang entah kemana. Tak lama, di sana muncul kakek-kakek yang terlihat di kobaran api tadi. Di sini kakek itu memperkenalkan diri sebagai Dewa Kematian. Keren, bisa ngobrol sama Dewa Kematian. Dewa Kematian berkata bahwa seharusnya Satya sudah mati, tetapi aura dari Savitri bisa menetralisir aura kematian dari Satya. Karena tertarik dengan Savitri, akhirnya Dewa Kematian pengen lihat apakah aura Fitri bisa membuat Satya tetap hidup. Di tempat lain terlihat Satya yang disekap di sebuah ruangan oleh Om Bule. Om ini ternyata adalah Om John, seorang rentenir dan mafia di Las Vegas. Di sini Om John meminta hutangnya segera dibayarkan. Tak lama terlihat ada 4 orang mas-mas yang membawa peti mati yang masuk ke dalam kontainer. Di sana juga terlihat Savitri. Nah, di perjalanan terlihat mas-mas itu kaget karena ada mbak-mbak semok di dalam kontainer itu. Wah, kontainer kan sempit ya mas ya. Masa iya, orang segede Mbak Fitri ini masuk ke kontainer pada nggak sadar sih. Di dalam kontainer, Savitri langsung menghajar mas-mas di sana. Dengan ilmu kungfu level dewa, dia berhasil mengalahkan semuanya. Kemudian, nggak tahu gimana caranya dia bisa nurunin peti mati segede itu dari kontainer yang masih jalan. Savitri kemudian membuka peti mati itu. Nah, pas dibuka, ternyata ada Satya yang lagi cengengesan, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dasar. Nah, sepulangan dari penculikan itu, Satya pengen keluar buat main sama teman-temannya. Di sini, Fitri menceritakan kutukan primbon. Tetapi Satya nggak percaya dan menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Nah, karena nggak mau ambil resiko, Fitri langsung ngeplak suaminya. Ternyata itu adalah jurus totok yang kayak dulu sering Om lihat di film Boboho. Fitri kemudian memasukkan Satya ke batap agar nggak bisa ngelayap-layap. Nah, pas suaminya kesemutan di batap, Fitri malah jalan-jalan sama bapak mertuanya. Di tengah kota, Fitri lagi beli maem di warteg. Ayah mertuanya tiba-tiba dihampiri oleh pembunuh bayaran. Nah, pas tahu bahwa targetnya buta, mas-mas pembunuh itu mengajak keluar bapaknya Satya biar dia ditabrak mobil. Mengetahui bapak mertuanya di tengah jalan, Fitri dengan heroiknya menyelamatkan ayah mertuanya dari terjangan mobil-mobil Amerika yang kayaknya dulu pas dibuat nggak dipasangin rem. Jelas-jelas ada orang nyebrang, tetap aja ngegas. Nah, di rumah, Satya yang kesemutan mencoba menggerakkan kakinya. Sialnya, dia malah menyalakan keran dan hampir aja kelelep. Untungnya, Yadi berhasil datang di saat yang tepat. Keesokan harinya, terlihat Fitri yang datang ke catatan sipil. Dia pengen mengajukan cerai sama Satya. Mungkin dengan cara cerai, nyawa Satya bisa terselamatkan. Tetapi Capil mengatakan, perceraian butuh proses paling cepat 1 bulan. Tak lama terlihat Satya yang sedang menyupir. Di sini Fitri mengatakan, kita cerai aja ya, kalau enggak kamu pasti bakalan mati. Nah, tiba-tiba mobil yang dikendarai Satya meledak karena udah dipasangin bom sama pembunuh bayaran. Fix, ini mah mati beneran nih. Mobilnya sampai nggak berbentuk kayak gitu kok. Dan ajaibnya film India ini, ternyata Satya masih hidup. Dia langsung dibawa ke ruang operasi.
Nah, di rumah sakit, Fitri kembali didatangi Dewa Kematian yang rencananya mau pick up Satya. Tetapi di sini Fitri meminta keringanan waktu. Asik, Dewa Kematian udah kayak tukang kredit harian aja nih. Karena nggak tega, Dewa Kematian memberikan waktu 4 hari lagi. Tak lama, dokter memanggil Fitri dan ayahnya. Dokter mengatakan bahwa operasi tahap awal berjalan lancar. Tetapi bila tidak dilakukan operasi tahap kedua, maka nyawa Satya akan lewat. Yo. Tadi kan mobilnya ringsek sampai gosong gitu. Dipasangin bom loh, ini bukan petasan cabe. Kocaknya, Satya nggak kena luka bakar, cuman luka di kaki. Ini kena bom atau jatuh trek-trekan sih? Balik ke cerita deh. Di sini dokter meminta uang panjer buat operasi Satya sebesar $100.000. Masalahnya, kartu kredit babenya ditolak oleh bank. Akhirnya, babenya menceritakan semuanya. Dia punya utang ke John si rentenir. Dulu rencananya untuk mengembangkan kasino miliknya. Tetapi setelah minjem duit itu, tiba-tiba kasinonya terbakar. Sehingga dia nggak bisa mengembalikan hutangnya ke John. Nah, pada saat John ingin menyita tanah kasino itu, ternyata tanah itu sudah atas nama Satya. Sehingga John ingin Satya mati dan bisa mendapatkan tanah dari kasino itu. Ayahnya juga mengatakan bahwa John memiliki tangan kanan yang bernama Candy. Candy adalah orang yang mengatur semua pergerakan uang dari bisnis haram John. Nah, mendengar itu, Fitri merasa akar semua masalah ini adalah John dan Candy. Akhirnya dia berencana untuk masuk ke sindikat John. Keesokan harinya, terlihat Fitri datang ke kantornya Candy. Tak lama terlihat ada jambret. Jelas aja, Fitri langsung mengejar jambret bayaran itu. Nah, karena udah dibantu ngejar tasnya, akhirnya Fitri dan Candy bisa berkenalan. Di sini, Fitri curhat kalau dia lagi butuh uang banyak dan bersedia melakukan apapun. Mendengar itu, Candy akhirnya mengajak Fitri untuk nemuin John. Singkat cerita, John menawarkan Fitri menjadi cewek penghibur di klubnya. Tak lama, Fitri diajari Candy untuk pole dance. Singkat cerita lagi, Fitri pun langsung disuruh perform di klub itu. Karena kesemokan dan kecantikannya, penonton pun pada puas. Akhirnya Fitri ditawari John kontrak 1 tahun dan uang mukanya $100.000. Nah, sepulang dari kantor John, Fitri dibuntuti oleh mas-mas yang mencoba menjambretnya. Karena ahli kungfu, Fitri dengan mudah mengajar mas-mas itu. Ternyata orang-orang itu adalah suruhan dari John yang ingin uangnya kembali. Nah, keesokan harinya terlihat Fitri dan Candy semakin dekat. Pas mau latihan, mereka malah pada curhat. Nah, ajaibnya di film ini, Candy malah nunjukin berangkasnya kepada orang yang baru aja dia kenal kemarin. Setelah pamer berangkas, Fitri jelas aja langsung menyerang Candy. Nah, karena Candy juga bisa bela diri, akhirnya terjadi gelut yang epik antara mbak-mbak bohai ini. Setelah Candy dibuat kelenger, terlihat Fitri keluar dari apartemen Candy yang tiba-tiba meledak. Duer! Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kondisi Satya semakin memburuk setelah dia melihat layar kosong. Pak, dokter, itu layarnya kosong loh. Loh, nggak ada kayak tulit-tulit gitu loh. Sembuhlah. Di luar terlihat Savitri yang galau karena sebentar lagi suaminya akan entet. Tak lama datang lagi Dewa Kematian yang akan menjemput Satya. Nah, melihat Savitri bersedih, Dewa Kematian memberikan waktu 1 jam lagi agar Savitri bisa berpamitan dengan Satya. Nah, pas Dewa Kematian mau makan siang dulu sambil nunggu 1 jam, dia berpapasan dengan ayahnya Satya. Yang ajaibnya malah bisa melihat Dewa Kematian. Di sini ayah Satya bertanya, "Kok tega bener sih? Bisa-bisanya kamu ngambil nyawa anakku. Nggak malu apa? Kerjaannya kok cuma nyabutin nyawa orang." Dewa Kematian berkata, "Bos, ini pekerjaan aneh. Kalau aneh nggak kerja, nanti siapa yang mau ngasih makan istri dan anak aneh di akhirat?" Nah, di kamar Satya, Fitri lagi pengen pamitan sama suaminya. Tiba-tiba datang dokter palsu yang langsung menodongkan pistolnya. Nah, dasarnya pembunuh bayaran amatiran, dia malah buka masker. Ya, di mana-mana kan pembunuh bayaran tuh jangan sampai ada yang kenal gitu ya. Nah, yang ini kok malah buka masker. Oh, tahu, biar wajahnya ke shot kamera kali ya. Karena nggak mau suaminya mati ditembak, Savitri akhirnya gelut dengan pembunuh bayaran ini. Singkat cerita, mas pembunuh bayaran itu kalah dan kabur meninggalkan HP dan pistolnya. Tak lama, Fitri menelpon John untuk bertemu di atap. Wah, tunggu lu di atap. Di atap, Fitri meminta John untuk mengikhlaskan hutang keluarga Satya. Jelas aja John menolak. Di sini, John langsung menembakin Fitri dengan 2 pistol. Tetap aja nggak ada satupun peluru yang kena.
Nah, karena pakai pistol nggak mempan, akhirnya mereka gelut one by one. Di sini terjadi pergelutan yang sangat epik antara om-om bule keker sama mbak-mbak semok India. Singkat cerita, Fitri mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayangan, sehingga dia dan Om John jatuh dari atas atap. Tak lama terlihat Fitri terbangun di suatu tempat yang indah. Kemudian muncul lagi Dewa Kematian. Dia mengatakan bahwa Fitri telah mate dan saat ini lagi ada di surga. Fitri berkata, "Nggak apa-apa deh aku mate, seenggaknya aku bisa bersama Satya di sini." Dewa Kematian kemudian berkata, gini loh Mbak Fitri ya, jadi gini loh Nduk, Satya kan akan mati kalau menikah sama kamu. Nah, karena kamu sekarang udah mati ya, Satyanya nggak jadi mati deh." Mengetahui itu, Fitri memohon agar dihidupkan kembali, karena dia nggak mau hidup di surga bila nggak bersama Satya. Dewa Kematian jelas saja nggak mau dong, masa udah mati pengen hidup lagi. Di Dragon Ball aja harus ngumpulin dulu 7 peler bola naga, baru deh bisa ngabulin permintaan. Nah, karena ditolak, akhirnya Savitri ngajak gelut Dewa Kematian. Jelas aja, Dewa Kematian kok diajak gelut. Savitri jelas aja langsung keok. Nah, karena melihat keinginan Savitri yang sangat besar, akhirnya Dewa Kematian kembali melempar Savitri ke dunia. Film apaan ini? Tak lama terlihat Satya yang sudah sehat walafiat walaupun kena bom sebelumnya. Dan Savitri yang juga sehat walafiat setelah lompat dari lantai 10. Yakin sinetron Azab menangis lihat film ini. Dan alhamdulillahnya tamat. Wow, gimana film ini? Setelah melihat film ini, Om ngerasa sinetron Azab serasa lebih keren. Dan di film ini kita juga belajar bahwa syuting di luar negeri nggak serta-merta membuat film itu menjadi lebih bagus. Sorry ya Om, banyak miso-misonya. Sebenarnya nggak kuat nyeritain film ini. Ya anggap aja hiburan ya, jangan dibawa baper. Next recap, mau film horor atau tukeran iler nih? Tulis di kolom komentar ya. So, yang mau like ya situ, mau komen ya situ, mau subscribe ya monggo, terserah wis. Terima kasih udah nonton video Unfaedah ini. Sampai jumpa di next video.